Shalom jemaat yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda hari ini di ibadah online yang luar biasa tentunya. Hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya hadirat Roh Kudus akan menjamah dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa jika gereja lokal Anda sudah beribadah onsite, pastikan Anda datang ke gereja dan beribadah hari ini. Kami ingin terus memberikan pelayanan yang terbaik buat Anda. Jika Anda hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda ingin memberikan hidup Anda kembali, Anda ingin bergabung di dalam Connect Group, atau ada permohonan doa dan kesaksian yang ingin diberikan, atau Anda ingin dibaptis, Anda bisa menghubungi kami di gms.church/connect. Hubungi saja link di sana dan kami pasti akan menghubungi Anda dan melayani Anda. Minggu ini juga adalah minggu persembahan dan persepuluhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan memberikan yang terbaik. Nanti Anda bisa ikuti deklarasi persepuluhan di ibadah hari ini. Dan Anda bisa melakukannya dengan transfer atau scan QR Code yang tertera di layar Anda hari ini. Jika Anda diberkati dengan semua tayangan yang ada di channel GMS Church, jangan lupa Anda like, share, dan subscribe sehingga channel ini bisa memberkati Anda dan orang-orang lain juga. Mari kita datang dengan ucapan syukur dan hari ini mari kita datang dengan doa supaya Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala bersama. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini kami percaya Engkau akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau akan menjamah setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Berkati kami dan kami siap untuk beribadah. Yang siap beribadah katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan. Kau selalu bersamaku, Yesus Kau sumber kekuatan.
Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum, kagum akan Engkau semuanya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Musik memuji Tuhan, come on. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Kami beri hati kami ya Tuhan, kami beri hidup kami ya Allah. Makasih Bapa. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Sama-sama nyanyikan. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapa-Ku.
dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku, yeah. Dalam setiap langkahku, Kau yang jagaku, sebab Kau Bapa
cintamu. Ku tak mau, ku tak mau jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang dekat dengan kami. Sungguh kami tidak mau, kami tidak mampu Tuhan hidup tanpa-Mu, tanpa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini di bulan yang baru ini, kami kembali diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan kami Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk bisa mengangkat amplop perpuluhan kalau Anda punya. Atau kalau Anda sudah melakukan dengan cara mentransfer dan sebagainya, Anda angkat tangan Anda saja di tempat Anda berada. Kalau ada suami istri bersama-sama, Anda boleh berpegangan tangan dan tangan yang satunya terangkat. Mari kita mau kembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan bagi Anda yang bukan jemaat gereja Mawar Syaron, saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama juga. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih sekali lagi. Kalau kami diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan ini. Ketika kami mengembalikan ini Tuhan, kami sedang menyatakan ketaatan kami, posisi hati kami untuk mencintai-Mu, mengasihi-Mu lebih daripada apapun. Terima kasih buat segala berkat-Mu, terima kasih buat segala pemeliharaan-Mu, terima kasih buat bulan yang baru yang kami masuki. Terima kasih sebulan lagi sudah berlalu dan Kau menyertai kami, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan perpuluhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diam dalam bait-Mu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam dekapan. Renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Diam dalam bait-Mu, itu kerinduanku.
urapanmu. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu, Yesus. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu, Yesus. Menyenangkan-Mu, Yesus. Menyenangkan-Mu, Yesus. Kami ingin belajar untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap perkara. Tuhan Yesus, ajari kami. Utuslah Roh Kudus untuk membuat kami semakin peka dan semakin dengar-dengaran dengan suara Allah. Ubahkan sifat hati kami yang kurang baik di mata-Mu. Segala sifat buruk yang masih Kau temukan di dalam diri kami. Tuhan, kami mau dibentuk agar kami menjadi seperti bejana yang indah, emas yang murni. Terima kasih Bapa Sorgawi. Sampaikan sabda-Mu untuk bulan ini bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi. Tongkat dan gada penggembalaan tidak pernah meninggalkan kehidupan jemaat Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan menyuarakan suara pastoral dari Yesus. Sembunyikan hamba di balik salib Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih. Di bulan ini saya tergerak untuk mengajarkan kepada kita semua pentingnya kesetiaan. Kesetiaan itu adalah buah dari Roh Kudus. Salah satu daripada 9 buah roh yang ditulis oleh Paulus. Dan kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tidak bisa tanpa kesetiaan. Saya tergerak untuk mengajarkan ini, dan saya rasa yang paling tepat adalah membahas kitab Hosea. Saya bacakan ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Kata Hosea sendiri artinya salvation atau keselamatan. Anda bisa catat itu. Jadi persamaan kata Hosea untuk nama tersebut biasanya bagi bangsa Israel adalah Yosua. Atau bahkan Yesus yang artinya Tuhan menyelamatkan.
Hosea ini tentang keselamatan. Dan penting sekali untuk kita mengerti bahwa keselamatan itu terjadi dari sisi Tuhan. Karena Tuhan setia bahkan ketika kita tidak setia. Jadi kesetiaan itu menyelamatkan. Mau nggak mau orang yang diselamatkan oleh Yesus harus belajar setia. Setelah Tuhan selamatkan, kerjakan keselamatanmu itu dengan setia dan benar. Jadi kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam dirimu dan diriku, kita harus belajar setia dalam segala perkara. Hosea berada di dalam kerajaan Yerobeam bin Yoas Raja Israel. Pada saat itu sejarah mencatat bahwa Israel sedang makmur dan modernisasi. Terjadi percepatan zaman. Itulah sebabnya mulai bobrok akhlak orang Israel. Value atau yang sifatnya konservatif, nilai-nilai family itu runtuh di zaman Yerobeam bin Yoas Raja Israel. Ini yang disebut dengan zaman modernisasi, zaman dulu. Jadi zaman modern itu sudah ada dari zaman purbakala. Ketika zaman bergerak cepat, keluarga punya value atau nilai-nilai mulai dikompromikan. Apalagi kalau sudah masuk kemakmuran, Raja Israel ini sangat-sangat kaya. Pada zaman itu negeri Israel lagi mengalami prosperity. Nah ini bahaya. Pencobaan biasanya mendekatkan orang pada Tuhan. Tapi ketika orang punya segala-galanya biasanya dia mulai luntur setia. Atau dalam bahasa Tuhan berubah setia. Umatku tidak sama lagi. Nah ini konteksnya. Mari kita lihat sekarang Hosea disuruh apa? Mencengangkan perintah Tuhan atas hidupnya. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang gak setia, kita baca ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia, dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. 3 ayat pertama, jelas sekali Tuhan suruh Hosea melakukan sesuatu yang seolah-olah gak masuk akal. Kok mau ya Hosea ini disuruh menikah dengan seseorang yang jelas-jelas akan tidak setia. Disuruh mengawini seorang perempuan sundal. Hosea ini adalah seorang pria yang setia. Tuhan gak khawatir. Karena benteng dalam family yang segera akan runtuh itu adalah seorang pria yang kesetiaannya teruji. Itulah sebabnya seorang laki-laki harus menjadi perekat keluarga. Sebenarnya bukan mama atau ibu. Ibu rumah tangga itu punya pengaruh, tetapi laki-laki harus menjadi pemersatu. Tapi anehnya hari-hari ini, di zaman modernisasi, di zaman edan sekarang, kebanyakan malah ibu-ibu yang bayar harga untuk keluarganya. Yang berdoa, mendoakan anak, mendoakan suami. Kesetiaan sang ibu yang membuat seluruh keluarga tetap teguh sekalipun harusnya rapuh. Ini plan B-nya Tuhan, ini rencana kedua. Harusnya rencana ke-1 tuh pria yang bayar harga dulu. Laki-laki pemersatu. Nah Tuhan itu punya rasa percaya sama Hosea itu tinggi. Karena itu Tuhan suruh dia mengawini Gomer. Karena Tuhan yakin keluarga ini akan pulih. Karena ada laki-laki yang membayar harganya. Dan Tuhan bicara sama Hosea, kawinilah seorang perempuan sundal. Hosea disuruh menikahi seorang perempuan yang punya potensi untuk bersundal. Tapi Tuhan yang Maha tahu bahwa wanita ini sangat-sangat mudah terpengaruh. Perempuan ini gak beres hati. Jadi cepat lambat dia pasti akan selingkuh. Tapi Tuhan serahkan perempuan itu ke tangan seorang pria yang Allah percayai, Hosea. Makanya saya mengagumi Hosea ini. Seorang pria harus setia. Kesetiaan di dalam setiap keluarga harus dimulai dari seorang laki-laki yang mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan suara Roh Kudus. Akar daripada kesetiaan itu firman. Gak ada orang itu lahir sudah tipe setia. Kesetiaan itu buah Roh Kudus, akarnya pada firman Tuhan. Ada 2 dimensi Allah berbicara. Yang satu ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea.
God speaks. Tuhan berbicara kepada Hosea, lalu berfirmanlah ia kepada Hosea. Ada firman, ada bicara. Ada firman, ada suara. Kalau kita mau melatih diri setia, kalau kita mau tidak cacat celah dalam kesetiaan, hubungan kita dengan firman harus teguh dan kuat. Mari kita latih diri sendiri, laki-laki atau perempuan, untuk tiap hari baca firman Tuhan. Karena Alkitab ini mempromosikan kesetiaan. Orang yang bisa setia pada Tuhan bisa setia pada apapun dan siapapun dalam hidupnya. Karena kesetiaan adalah buah mengenal Allah. Setialah. Dimulai dengan setia membaca Alkitab tiap hari. Jangan bolong-bolong itu. Jangan lubang-lubang. Apapun terjadi, pastikan bahwa setiap hari menu utama Anda adalah baca firman. Pastikan kita baca Alkitab setiap hari. Belum cukup itu. Karena iman bukan timbul dari pembacaan. Iman itu timbul dari pendengaran. Setelah Anda baca Alkitab, latihlah dirimu untuk mendengar suara Roh Kudus melaluinya. Jangan berhenti sampai pembacaan. Bayangkan kalau pembacaan aja bolong, pendengarannya pasti akan tuli. Tapi kalau pembacaan kita teratur, sungguh-sungguh serius, kalau pembacaan kita itu komitmen, secara konstan dan konsisten, kita baca firman dan merenungkan, gampang sekali masuk ke langkah berikutnya. Tinggal melatih kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Roh Kudus, itu yang pasti selalu melalui firman yang kita baca. Tapi juga bisa sesuatu yang ekstra, yang tidak ada di dalam Alkitab kita. Membuat suatu keputusan dalam pekerjaan contohnya. Mau kuliah jurusan apa, kan tidak ada tertulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu dibutuhkan kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus setelah merenungkan firman. Bahayanya orang yang mengaku-ngaku mendengar suara Roh Kudus tanpa membaca firman, nanti tersesat dengan perasaan. Dikira dia dengar suara Tuhan, padahal melanggar firman. Makanya itu first thing first. Sekolah dasar daripada mendengarkan suara Allah itu pertama-tama harus punya komitmen untuk merenungkan firman yang tertulis, yaitu Alkitab, tiap hari. Inilah rahasia kekuatan seorang laki-laki yang setia ternyata. Hosea itu dengar-dengaran dengan suara Allah. Dan dia itu punya firman di dalam hidupnya. Makanya dia setia. Tidak heran kalau kita makannya benih firman, ya keluarnya kesetiaan. Nggak mungkin kan kita tabur benih semangka keluarnya nanti buah durian. Kalau kita taburnya Roh Kudus dalam hidup ini, firmanku adalah roh kata Yesus. Kalau kita tabur firman ya berarti kita menabur Roh Kudus ke dalam kita. Yang keluar ya buah-buah Roh Kudus dan buah-buah yang keluar juga diantaranya kesetiaan. Lalu setelah itu Tuhan berkata, kawinilah seorang perempuan sundal. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu paling ngerti kecenderungan kita. Tuhan itu lebih memahami kita daripada ibu kita yang melahirkan kita. Kasih Tuhan itu melebihi kasih ibu. Pengenalan Tuhan akan anak-anaknya melebihi pengenalan mama akan putra-putrinya. Tuhan tahu kecenderunganmu sebelum suatu kata keluar dari mulutmu. Tuhan sudah tahu. Sebelum Anda berdiri atau berbaring, Tuhan sudah mengerti. Jadi Tuhan berkata sama Hosea, kawini Gomer. Dia punya kecenderungan untuk selingkuh. Wow. Lupakan tentang Hoseanya dulu. Kita juga bisa jadi seperti Gomer-Gomer itu. Kenapa saya harus dekat sama Tuhan? Karena Tuhan yang paling kenal saya. Tuhan paling tahu kalau saya jauh. Kecenderungan saya itu apa? Jangan jauh dari Tuhan. Kesetiaan manusia itu ada batas-batasnya. Batas kesetiaan seorang manusia adalah jarak dengan Tuhan. Ketika dia mulai jauh, orang paling setia di bumi ini akan selingkuh. Orang yang paling setia di dunia ini secara sifat bawaan pasti akan berdosa. Orang yang paling setia di dalam satu kerumunan orang, kalau ada tes kesetiaan, paling tinggi nilainya, orang itu pasti akan berkhianat. Karena di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya, kamu berbuah dari saya.
Karena kita mengerti, kita semua keturunan Adam dan Hawa. Ketahuilah bahwa kita semua masing-masing punya kecenderungan sesuatu dalam dosa. Dan itu hanya sirna kalau kita mendekat pada Allah. Kecenderungan Gomer seharusnya bisa ditanggulangi kalau dia dekat sama Hosea. Dan kalau dia dekat dengan Allahnya Hosea. Jadi Tuhan tidak pernah mencelakakan sebuah pernikahan. Kayaknya kejam ya Tuhan suruh Hosea kawini perempuan sundal. Padahal enggak. Saya punya keyakinan waktu Hosea kawin sama Gomer, Gomer belum perempuan sundal. Tapi punya kecenderungan ke sana. Setiap orang yang dinikahkan masing-masing punya kecenderungan kok. Apa garansinya bahwa orang itu nanti tidak akan jadi kekerasan dalam rumah tangga? Apa garansi atau jaminannya bahwa orang yang kita nikahi nanti itu bisa menjadi seorang yang tidak hormat pada suaminya? Selama Adam dan Hawa dinikahkan dan keturunan Adam dan Hawa laki-laki perempuan dinikahkan, masing-masing punya kecenderungan. Makanya itu libatkan Tuhan dalam pernikahan. Kalau enggak nanti dua-dua jadi Ananias dan Safira. Safira dan Ananias bukanlah pasangan sundal. Tapi mereka kong kali kong atau mereka berkonspirasi melawan Roh Kudus soal korupsi keuangan. Soal ketidakjujuran, dusta putih. Lihat, sekalipun bukan persundalan, sama buruknya malah dua-dua mati dalam hadirat Allah. Jadi Tuhan tuh gak kejam suruh Hosea menikahi seseorang yang jelas-jelas berdosa. Bukan, Tuhan hanya beritahu sama Hosea, Hosea, istrimu nanti ada batas kesetiaan di area tertentu. Kamu harus pimpin dia, dan dia harus mendekat padamu. Khususnya, lebih penting dari itu dia harus mendekat padaku. Setiap orang punya batas kesetiaan. Tapi celakanya tentunya, yang namanya Gomer akhirnya mengikuti hawa nafsu. Bukannya mendekat pada Allah Israel. Gomer mengikuti jalur Adam dan Hawa. Tapi Hosea Tuhan pegang. Sebenarnya cerita Hosea ini indah namun mengenaskan. Tapi kalau Anda lihat, Hosea lah yang mempertahankan family itu. Seorang laki-laki harus begitu. Saya berdoa untuk para suami, para ayah. Menjadi laki-laki yang bisa diandalkan dalam rumah tangga. Saya bicara dulu kepada pria, supaya laki-laki yang takut akan Tuhan menjadi andalan dalam perusahaan. Di dalam gereja menjadi figur yang tidak goyah. Menjadi panutan, menjadi rasa aman, menjadi kestabilan bagi orang-orang yang mengikuti Anda. I pray that every man in our church, setiap laki-laki dan pria di dalam gereja kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat diandalkan seperti Hosea. Lalu mengandunglah, ayat 3, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Anak sulung mereka pria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yesril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yesril. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yesril. Ayat 3-5, lahirlah seorang putra, anak sulung mereka laki-laki. Kemudian dikasih nama Yesril. Lalu Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Yehu karena itu. Lalu ada kalimat hutang darah. Aku akan mematahkan busur panah. Semua terjadi di lembah Yesril. Gak enak ya, nama anak itu dikasih nama yang trauma. Apa yang bisa kita sarikan dari ini? Apakah anak ini jadi korban? Bukan. Nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya. Tuhan tetap memperjuangkan anak kecil dicinta Tuhan. Mereka innocent, mereka lugu. Tapi kita gak boleh jadi orang yang pura-pura gak tahu. Segala ketidaksetiaan itu pasti berimbas ke orang lain. Dan kalau itu ditemukan dalam pernikahan dan keluarga, yang bayar harga itu anak-anaknya. Sekalipun kutuk bisa dipatahkan, tetapi bagaimanapun juga anak pasti bayar harganya. Minimal contohnya, kalau ada anak muda, ya dia dibesarkan dalam keluarga yang runtuh, broken home, papa mama cerai contohnya.
Sekalipun anak itu bisa mengikut Kristus, bisa putus kutuk. Tapi bagaimanapun juga, paling tidak masyarakat akan berbicara kan, si ini papa mamanya cerai. Dia mau jalan-jalan ke mall kemanapun juga, apalagi kalau kota kecil. Paling tidak dia harus tanggung malu kan. Sekalipun kutuknya nggak ada. Sekalipun lukanya sudah kering, tapi masih ada bekas goresan. Dan kalau ada ketidaksetiaan dalam rumah tangga, keluarga, apalagi pernikahan, itu goresan bagi anak itu di wajah. Di wajahnya Yisril, tertulis, tertatokan di situ Yisril. Trauma. Bukannya tanpa perjuangan yang hebat loh, sekalipun kutuk itu diputuskan. Paling tidak nanti ketika sang anak muda itu mau menikah, keluarga yang mementingkan bibit bobot bebet akan memikir ulang. Padahal yang dosa mama papanya. Anaknya kena getahnya, padahal anaknya anak baik sekali. Itu beda banget sama orang tuanya. Bumi langit bedanya. Tapi gara-gara dia dari keluarga broken home, papanya terkenal selingkuh, womanizer, seorang yang nakal. Apalagi kalau ibunya. Itu pasti ada bercak-bercak pada anaknya, sehingga nanti waktu dia mau menikah, keluarga pasangannya pasti ada kekhawatiran. Itu yang saya maksudkan, kutuk bisa diputuskan. Tapi perbuatan kita itu pasti berimbas ke orang-orang yang kita cinta. Nggak bisa tidak. Karena itu kita nggak boleh egois. Saya yakin dosa itu sekalipun dilakukan secara pribadi dan dosa kita dosa pribadi kepada Tuhan, namun konsekuensinya ditanggung oleh orang banyak. Pasti ada orang lain terpengaruh oleh perbuatanmu, baik yang baik maupun yang buruk. Makanya pria harus setia. Karena kita ini mewariskan sesuatu. Sekalipun kita tidak harus mewariskan kutuk. Karena saya lihat cukup banyak orang tua yang baik. Ada anaknya yang nakal, tapi juga ada orang tua yang nakal. Anaknya baik-baik saja. Gak tentu memang. Papa makan buah masam, bukan anaknya yang ngilu giginya. Setiap orang dihukum menurut perbuatannya sendiri. Tetapi mari kita buka mata kita lebar-lebar. Supaya jangan kita jatuh. Ingatlah bahwa apapun yang Anda lakukan, pasti ada imbasnya kepada orang lain, khususnya orang-orang yang Anda cintai. Itulah sebabnya pria harus setia. Kali ini masalahnya pada ibu. Sama parahnya, tapi untung sang papa setia pada Allah. Karena sang ayah itu pemersatu. Karena seorang father, seorang daddy, seorang bapak itu yang pegang authority. Lalu anak pertamanya ini kasihan, saya ini merasa kasihan untuk Yisril. Dia pasti trauma. Dari ayat 3 sampai ayat 5, cerita tentang Yisril, putra mereka yang sulung, anak laki-laki yang dilahirkan dalam pernikahan yang penuh sundal. Saya bisa mengambil satu kesimpulan, tidak secara langsung ayat ini bicara begini, tapi saya saja belajar untuk mengintisari. Bahwa anak yang sulung, apalagi laki-laki, dalam sebuah pernikahan yang ada cacat celah kesetiaan, akan sangat terdampak kehidupannya. Kasihan jadi anaknya Gomer. Anak pertama mereka laki-laki, tambah payah. Laki-laki atau perempuan sama aja, tapi bagi seorang pria, kalau dia adalah anak sulung dalam keluarga, dan papa mamanya ada noda kesetiaan, anak sulung paling kena dampaknya. Tapi saya ngomong gini, tunggu dulu ya, kalau Anda anak sulung yang saya maksudkan, jangan tawar hati, ada jalan keluar. Meskipun tetap harus bayar harga. Dosa yang dilakukan adalah dosa orang tua. Tapi Anda harus teguh berdiri pada Kristus. Supaya itu tidak mengejarmu suatu hari. Kutuk sudah diputuskan kalau Anda beriman. Karena apa yang lalu sudah berlalu, apa yang baru telah datang, Anda ciptaan baru. Apalagi kalau orang tua belum kenal Tuhan. Kutuk itu tidak sampai ke Anda. Tapi familiar spirit, roh jahat tahu Anda anak siapa. Pasti ada peperangan rohani yang terjadi. Janganlah Anda benci orang tua jikalau Anda adalah korbannya. Jangan bermental korban. Yang penting itu, karena kalau kita bermental korban kita sudah kalah. Yang saya bicarakan di sini bukan kutuk,
tapi spiritual warfare, peperangan rohani yang terjadi bagi Yisrael. Kalau Anda adalah Yisrael, jangan tawar hati. Ayo diperangi. Tapi kalau Anda adalah Gomer, bertobatlah sebelum Anda melakukan sesuatu yang merugikan keluargamu. Apalagi keturunan Anda mendapat warisan yang salah. Anak sulung itu paling kena dampaknya. Gak berhenti sampai sana, kita lihat anak perempuan. Ayat yang ke-6, lalu perempuan itu mengandung lagi. Dan kali ini melahirkan seorang anak perempuan. Anak kedua mereka cewek. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhamah kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda. Dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang. Dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Anak kedua mereka cewek. Pasti lebih aman. Enggak juga. Anak kedua mereka diberi nama Lo-ruhamah. Yang artinya Tuhan tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Ini bukan berarti Tuhan tidak sayang sama anak itu loh ya. Anak ini dikasih nama simbolisme. Anak ini namanya adalah sebuah nubuatan dan peringatan. I will not love the people of Israel anymore. Aku tidak akan mencintai, menyayangi lagi kaum Israel. And I shall forgive them no more. Dan aku tidak akan mengampuni mereka. Jadi kalau dia tidak menjadi makhluk yang bahagia, itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama dia, karena Gomer mamanya kayak gitu. Anak perempuan yang dilahir dan dibesarkan di sebuah keluarga yang goncang kesetiaan, apalagi kalau bernoda setianya, maka anak perempuan itu sesuai dengan nama Lo-ruhamah, dia akan defisit kasih sayang. Anak itu pasti akan mengalami defisit dalam kasih sayang. Dan kehidupannya sangat mungkin akan penuh dengan kepahitan. Bukan lagi kepahitan sama papa mama, itu akar. Tapi dia akan dikecewakan kiri kanan dan selalu kiri kanan bukan melihat cemara. Seperti lagu kita waktu kita masih kecil. Dia kemanapun melihat menengok, hidupnya penuh dengan kejadian kepahitan. Iblis itu hendak menghancurkan keturunan. Dari zaman dulu begitu memang sifatnya. Apalagi kalau papa mama buka celah. Anak perempuan itu kasihan. Aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Hidupnya tanpa pengampunan, penuh kepahitan. Tidak gampang untuk anak cewek begini mengampuni orang lain. Atau bahkan mengampuni dirinya sendiri. Dia akan mengalami kekacauan gambar diri. Dan akan defisit kasih. Dan jikalau Anda adalah Lo-ruhamah, Anda keluaran dari keluarga yang demikian, saya balik pesannya. Jangan tawar hati, jangan hambar semangat. Jangan putus asa, ada jalan keluar. Lo-ruhamah. Tuhan tidak akan tinggal diam karena Tuhan sayang pada Anda. Dosa itu dosanya orang tua, bukan dosamu. Tetapi jangan lupa seperti saya katakan tadi kepada Yisrael. Tetap ada peperangan rohani. Anda harus bisa antisipasi. Jangan lugu pura-pura nggak tahu. Setan pasti akan berbuat sesuatu. Karena setan tahu Anda anaknya siapa. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, kenakan perlengkapan senjata Allah. Lawanlah musuh. Anda bisa menang dan mengubah nasib untuk keturunan kemudian. Masa lalu tidak bisa Anda ubah, masa depan masih bisa. Ayo, kenakan perlengkapan senjata Allah. Masih punya satu anak lagi nih, Hosea dan Gomer. Ayat yang ke-8 bunyinya. Sesudah menyapih Lo-ruhamah, anaknya sudah mulai besar, batita. Mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak ketiga mereka cowok lagi. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku. Dan aku ini bukanlah Allahmu. Tuhan bukan menolak anak kecil ini. Tapi anak kecil ini anak nabi. Kelahiran Gomer. Sudah trauma. Tuhan kasih dia nama. Karena Gomer sudah bersundal sebelum anak pertama dilahirkan. Anak ketiga mereka namanya Lo-ami. Kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Anak laki yang bukan anak sulung dalam keluarga yang terjadi perselingkuhan.
Anak itu kecenderungannya adalah dia akan mengalami krisis iman seumur hidupnya yang tidak akan berkesudahan. Sampai-sampai dia nggak jelas, aku ini umat Tuhan bukan. Dan Tuhan itu Allahku bukan. Akan susah sekali untuk dia beriman. Karena setiap kali dia lihat Tuhan, dia ingat papanya. Mana bisa dia sebut Bapak Sorgawi? Karena ayahnya tidak setia. Kalau ibunya juga sama. Aduh, keluarga ini berantakan, kasihan. Lo-Ammi adalah putra ketiga. Anak laki-laki dalam family ini. Dan dia akan selalu krisis identitas. Namanya sendiri sebuah nubuatan kepada bangsa Israel. Kamu bukan lagi umatku, aku bukan Allahmu. Who am I? Hidupnya akan selalu diisi dengan pertanyaan, siapakah aku ini? Lo-Ammi adalah sebuah generasi yang bingung siapa dirinya. Generasi yang rusak gambar dirinya. Atau paling tidak bertanya-tanya seumur hidupnya, who am I? Orientasinya kacau. Dan kalau Anda adalah Lo-Ammi, listen to me. Anda diciptakan sebagai pria atau wanita. Sesuai dengan ciptaan pertama waktu Anda dikandung mama. Gak peduli pernikahan orang tua itu happy atau tidak. Waktu Anda keluar, Allah tidak pernah berbuat salah. Anda dicipta dalam gambaran rupanya. Dan Anda berharga di matanya dan mulia. Dan Tuhan mengasihimu. Mungkin sekarang ada orang punya kecenderungan. Tidak semua kita itu dicobai di hal yang sama. Hanya karena kita melihat sesuatu dan kita ingin rampok orang itu, bukan berarti kita boleh menghalalkan perampokan. Mungkin Anda dicobai. Makanan tertentu itu menggiurkan. Tapi bagi orang lain, itu makanan apa? Ingin mencuri, tolak dalam nama Yesus. Pencobaan heteroseksual, pencobaan lawan jenis, tolak dalam nama Yesus. Barang siapa melihat seorang wanita, laki-laki maksudnya, dan mengingininya dalam hatinya sudah berzina dengan dia. Kalau dia bernafsu diam-diam dalam pikiran, dia sudah berzina dalam hatinya. Tapi kalau dicobai dengan pikiran sesama jenis, jangan katakan bahwa itulah aku, memang begitu. Bukan, tolak itu sama seperti pencobaan untuk mencuri. Sama seperti pencobaan untuk membenci, seperti pencobaan untuk membunuh, sama seperti pencobaan untuk menggosip. Jangan jadikan itu identitasmu, hai Lo-Ammi. Katakan pada diri sendiri, aku tolak itu seperti pencobaan yang lainnya. Jangan diistimewakan pencobaan itu. Mau heteroseksual, mau homoseksual, mau mencuri, membunuh, mau berzina. Itu bukan dirimu, ini statusmu. Kau adalah ciptaan baru yang percaya pada Yesus. Yang lama telah datang. Lo-Ammi, pegang teguh, siapa statusmu? Kalau orang tua tidak menjadi panutan, naik banding ke atas, kau punya Bapa di sorga. Yesus Kristus yang diutus itu sempurna. Pegang itu, tolak dosa. Hidupmu akan disempurnakan oleh Tuhan. Kasihan loh. Lo-Ammi di dunia ini. Hai Lo-Ammi, dengarkan firman Tuhan. Jesus loves you. Tolak saja pencobaan itu. Jangan jadikan identitasmu. Itu aku. Loh kok aku bisa berpikir begitu? Ya. Setan lewat apapun juga bisa dipikirkan. Tolak saja tengking dalam nama Yesus. Hidup dari firman. Ingat tadi Hosea itu rahasia kesetiaannya apa? Dia pegang firman dan dengar suara Tuhan. Janji tentang keselamatan ayat 10, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini. Sebab besar hari Yisrael itu. Lihat, Tuhan tidak anti dengan anak-anak orang berdosa. Tuhan bicara bahwa akan datang saatnya dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Sebab besar hari Yisrael. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki ayat 12. Ammi. Dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Lo-Ammi, lo Ruhama. Lo itu artinya tidak. Jadi ini positifnya. Ini versi benarnya. Katakan kepada mereka, Ammi. Katakan kepada mereka, Ruhama. Bahwa mereka adalah umatku. Aku adalah Allahnya. Ayat 10 sampai ayat 12 tonasinya berbeda.
Jikalau sebelumnya 9 ayat itu penuh dengan penghakiman, ayat 10-12 menunjukkan intensi atau maksud ilahi. Allah itu memperjuangkan bahkan anak orang-orang berdosa. Tuhan Yesus tetap memperjuangkan mereka karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamatnya orang berdosa. Jadi Tuhan tidak anti dengan Yisril, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami. Tuhan campur tangan dan Tuhan menjangkau mereka, mengasihi mereka dan memperjuangkan agar Yisril menjadi besar, agar Lo-Ruhama menjadi Ruhama, Lo-Ami menjadi Ami, menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. You see, makanya dari tadi saya memberikan firman bermata dua. Pertama kepada Hosea dan Gomernya. Lalu dari waktu ke waktu kan saya memanggil Anda, hai Yisril, siapa tahu Anda seperti itu. Atau Lo-Ruhama atau Lo-Aminya. Ingatlah sekarang saya bicara kepada Anda, anak-anaknya. Jangan bermental korban, Yesusmu memperjuangkanmu. Dan hari ini saya berikan 3 poin sederhana untuk menutup pesan ini. Bagaimana caranya kita berjuang? Kalau kita mengalami perjuangan hebat, peperangan rohani. Karena ada cacat celah di atas, aduh, pasti ada. Tinggal hitung aja generasi yang mana, generasi keberapa. Karena kalau kita hitung-hitungan silsilah ke atas itu Adam dan Hawa udah cacat celah. Jadi jangan salahkan nenek moyang deh. Jangan salahkan orang tua, grandpa, grandma atau siapapun juga. You punya pilihan. Saya punya pilihan, kita punya pilihan sendiri hari ini. Berjuanglah. Kalau memang kita diperhadapkan dengan peperangan rohani, hadapilah. Sekalipun kalau Anda adalah Lo-Ami, Anda masih punya peluang untuk menjadi Ami. Kalau Anda Lo-Ruhama, Anda masih punya peluang untuk menjadi Ruhama. Karena manusia punya pilihan. Karena Yesus memperjuangkan. Karena kita ini dicinta oleh Tuhan, juru selamat orang berdosa. Dia sahabat orang berdosa pula. Jangan takut, jangan berkata ini takdirku. Jangan percaya takdir, percayalah kepada Tuhan. Berimanlah. Nomor 1, terimalah Yesus sungguh-sungguh. Apalagi sudah ada history begitu. Itu mematahkan kutuk. Sungguh-sungguh memutuskan kutuk nenek moyang. Karena 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Yang kedua, hiduplah dalam roh yang berlawanan. Justru harus lawan arus. Orang yang kenal Yesus harus lawan arus. Peganglah prinsip-prinsip yang radikal. Zaman ini gak bisa kita overprotective. Kalau soal iman loh ya. Peperangan rohaninya sengit. Gak bisa kita asal-asalan. Gak ada orang yang terlalu sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangkaulah orang-orang yang demikian. Karena the best defense is offense. Pertahanan yang paling ampuh adalah menyerang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging tapinya. Jadi bukan menyerang dengan senjata duniawi, tapi dengan senjata rohani. Cara terbaik untuk sembuh adalah dengan kita menyembuhkan. Cara terbaik sekali untuk kita menerima adalah dengan memberi. Jangkaulah orang yang demikian. Karena ketika Anda lakukan itu, Anda sendiri dijaga oleh Tuhan. Maksud saya adalah jangkaulah dengan cara yang benar dan sehat. Belajar untuk menjangkau orang-orang yang bernasib sama dengan Anda. Dan jaga dirimu supaya jangan tertular dengan dosa lama. Belajarlah untuk peduli pada orang lain dulu. Carilah dahulu kerajaan sorga. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Niscaya, orang yang belajar setia melayani Tuhan, dia sendiri akan lebih setia kepada Tuhannya. Setialah pada Tuhan, upah besar menantimu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kulihat Amin Tuhan. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Amin Tuhan. Kau dapati aku. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Setia. Telah kulihat, nyanyikan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Saya mau masuk ke dalam ministry time dan Roh Kudus akan melayani Anda. Ada beberapa kategori yang saya doakan. Yang pertama-tama, saya ingin mendoakan untuk para suami dan para ayah. Saya tergerak bahwa pria harus menjadi pemersatu. Ada banyak imamat yang tidak berfungsi dalam keluarga. Kalau Anda adalah orang itu, Anda merasa Anda orang demikian, mungkin kalau keluarga Anda tidak akan tega untuk menyatakannya. Kalau Anda sadar sekarang dalam firman ini, Anda merasa, akulah itu. Aku bukan imam yang berfungsi dalam keluargaku. Tuhan menerimamu apa adanya. Kami juga, saya juga, dan saya yakin keluarga Anda juga diberikan roh penerimaan. Tapi ada waktunya kita berdoa minta perubahan. Ini saatnya. Kalau itu Anda, letakkan tangan Anda di dada Anda. Saya akan berdoa untukmu. Para suami dan para ayah. Ya, letakkan di dada di situ. Tuhan melihatmu. Sebab di dalam Tuhan, setiap kali seperti ini adalah live karena kita melayani Allah yang hidup. Dia nyata. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus jamah setiap suami, setiap ayah yang sekarang meletakkan tangannya di dadanya. Ampuni segala dosa, kekurangan. Kekurangan kami ya Tuhan sebagai laki-laki di rumah. Maafkan kami kalau kami tidak sempurna atau jauh dari kesempurnaan. Kami ingin menjadi seperti Yesus. Jamah kami ya Tuhan, ubahkan mulai hari ini, beri kami kemampuan dan hikmat. Beri kami hati terutama ya Tuhan dan beban. Di dalam nama Yesus tumbuhkan rohani kami. Tumbuhkan rohani setiap ayah dan suami ya Tuhan. Allah Roh Kudus tumbuhkan. Mulai hari ini ya Tuhan buka telinga rohani agar kami bisa mulai pelan-pelan peka secara nurani. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Berikan komitmen dan berikan sebuah plan atau perencanaan untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai setiap tahun. Supaya ini menjadi sumber firman, sumber hikmat, sumber bijak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi dalam nama Yesus. Amin. Letakkan tangannya. Yang kedua yang saya ingin doakan. Saya merasakan ada juga orang-orang yang saat ini dijamah Tuhan. Anda dari keluarga yang broken home. Kalau Anda adalah anak-anak itu, termasuk jikalau Anda sekarang sudah jadi orang tua. Kalau Anda adalah anak-anak dari keluarga yang broken home, letakkan tangan di dadamu seperti ini. Apalagi anak-anak muda. Saya rasakan kalau di sini ada anak-anak muda atau anak-anak kecil juga ada yang menonton ini. Dan kalau Anda adalah dari keluarga yang papa mama bertengkar melulu atau pernah selingkuh, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Anda lihat ada sesuatu yang gak beres dalam rumahmu. Saya mau angkat roh atau mentalitas korban itu dan memberimu kuasa Roh Kudus dalam doa ini agar Anda menjadi agen perubahan itu. Letakkan tangan di dadamu, Tuhan Yesus sembuhkan batinnya. Oh Tuhan, berikan inner healing, kesembuhan batin pertama-tama. Di dalam nama Yesus, alirkan sungai Roh Kudus-Mu, jamah hati yang pecah Tuhan, persatukan kembali dengan lem Roh Kudus dan kasih Yesus. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, aku berdoa, aku cabut mentalitas korban itu. Mulai hari ini tidak ada roh mengasihani diri sendiri, tetapi yang ada adalah suatu ucapan syukur karena Tuhan menerima apa adanya. Karena Tuhan akan menjadikan lo ruhama menjadi ruhama, lo ami menjadi ami. Engkau umatku, aku Allahmu. Naik banding di atas sana ada Bapa di dalam sorga yang sempurna yang menerima kita. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus anugerah kasih karunia, kesembuhan dalam batinmu. Dan mulai hari ini be a healer. Jadilah orang yang menyembuhkan orang-orang yang demikian. Dimulai dari keluargamu sendiri. Bawa angin segar, bawa hawa kasih, bawa kuasa Roh Kudus di rumah. Dalam nama Yesus, letakkan tanganmu. Yang ketiga, saya terbeban amat sangat untuk lo ami. Terutama yang orientasi seksualnya mengalami kebingungan. Di sini ada orang-orang yang merasa dirinya adalah gay. Aku ini ada kelainan. Lambat laun Anda merasa bahwa Andalah orang yang demikian. Udah gak bisa, sudah ditakdirkan dari lahir dari sononya. No. Terima firman ini Tuhan. Firman Tuhan dengan benar dulu dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Masing-masing dalam gambar dan rupanya. Tidak ada kebingungan atau pertukaran bayangan pada Tuhan kita. Terimalah kesembuhan. Anda punya visi hidup dari Kristus. Nanti pelan-pelan ketika Anda tidak lagi konsentrasi atau melihat diri sendiri. Tiba-tiba Anda jadi kuat. Tiba-tiba Anda bebas. Lalu Anda sembuh sendiri. Karena fokusmu pada Yesus, sembuhlah jiwamu. Kalau itu Anda, saya tahu ini tidak mudah.
Anda bisa letakkan tangan di dada, saya akan doakan. Tuhan, hamba berdoa, aku doakan untuk orang-orang yang punya kecenderungan secara homoseksual. Kalau mereka adalah anak-anak Tuhan, hari ini mereka menerima firman Tuhan, mereka tahu bahwa jati dirinya adalah firman Allah. Dan Alkitab berkata, tidak ada kesalahan pertukaran bayangan pada mereka. Kalaupun ada yang cacat tubuh, mereka tidak harus cacat jiwa, karena Tuhan telah sembuhkan di Kalvari, di dalam nama Yesus Kristus. Badan pun bisa mengalami kesembuhan ilahi. Apalagi jiwa dan rohani. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, sembuhkan gambar diri mereka. Mulai hari ini mereka tidak akan berkata, aku memang begini. Tapi mereka tahu bahwa pencobaan yang terjadi di luar mereka, itu tidak melebihi kekuatan yang ada di dalam mereka. Roh Kudus tinggal di dalam diri. Pencobaan dunia bisa kita lawan dengan iman yang teguh. Di dalam nama Yesus mulai hari ini ya Tuhan, kuduslah Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran mereka. Jati diri mereka utuh mulai hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadilah kuat saudaraku, Tuhan menerimamu. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Semakin kau melawan dia, semakin tunduk pada Allah, melawan iblis, dia akan lari daripadamu. Makin lama, pencobaan itu makin luntur. Tuhan menjadi semakin nyata. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita angkat tangan kita di minggu kesetiaan. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus yang setia kepada setiap kita. Sambil mengangkat tangan, terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Biarkan buah Roh Kudus, kesetiaan itu semakin menjadi-jadi dan membukakan suatu lembaran baru berkat Tuhan atas keluargamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.